Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Wadi dengan NIM 22650096. Dan saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu tugas kecerdasan buatan. Pengantar kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Menurut Simon 1916, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rick N. pada tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan: 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar. 2. Memahami apa itu kecerdasan buatan. 3. Membuat mesin lebih bermanfaat. Arah kecerdasan buatan: mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti cara manusia menyelesaikan sistem pakar atau expert system. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah melalui metode cara berpikir manusia atau cara bekerjanya otak manusia (neural network). Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam hal yang satu, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. 2. Untuk membuat komputer dapat memahami penalaran (reasoning) manusia. 3. Untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. 4. Untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Al terdiri dari 4 bagian. 1. Berpikir seperti manusia. Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana caranya. Memulai introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Yang kedua, melalui percobaan psikologis. Berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logis. Logis dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Yang keempat, Al bertindak seperti manusia. Al dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Kelebihan kecerdasan buatan: yang pertama, lebih bersifat permanen. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Yang kelima, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. 2. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan. Al. Sistem pakar (expert system). Sistem yang dirancang untuk dapat meniru keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Yang kedua, pengolahan bahan alami (natural
processing, program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contoh, Google Translate. Pengenalan ucapan dalam kurung speech recognition. Pengembangan teknik dari sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contoh, alat bantu dengar, robotikan, dan sistem sensor. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk mengganti kinerja manusia secara otomatis. Komputer vision. Bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati oleh observasi. Intelligent komputer aided intrusion. Komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Game playing program. Komputer game yang di dalamnya terdapat pengaturan dan permainan yang membatasi perilaku permainan dan menentukan permainannya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.